Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita masih di muqaddimah dari kitab Syarah Salasatul Usul, pembahasan tentang 3 dasar utama yang merupakan ilmu mendasar bagi setiap muslim. Yang lalu sudah diterangkan tentang 3 kewajiban yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, atau 3 masalah. Dan masalah pertama, pertemuan yang lalu dibahas tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan diri kita. Di halaman sebelumnya sudah kita bahas yang ini, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa Allah mewajibkan pada setiap muslim dan muslimah mengetahui 3 masalah dan mengamalkan 3 masalah ini. Masalah pertama, annallaha khalaqana, bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Kemudian ini sudah dibahas bahwa Allah yang telah menciptakan diri kita. Malam ini kita lanjut di lanjutan kalimat itu, wa razaqana, bahwa Allah yang telah mencipta kita dan memberi rizki kepada kita. Nah, jadi ini pembahasan masalah tauhid rububiyah namanya. Tauhid itu pengesaan, rububiyah itu dari kata rob. Rob itu artinya yang mencipta atau yang mewujudkan, yang memiliki dan yang mengurusi. Itu rububiyah. Di antara bentuk pengurusan Allah pada hambanya adalah memberi rizki kepada kita. Wa razaqona, dan Allah yang telah memberi rizki kepada kita. Penjelasannya atau syarahnya di sini diterangkan, adillatu hadhil mas'alah, dalil masalah ini, bahwa Allah yang memberi rizki kepada kita, kasiratun minal kitabi was sunnah, banyak dalilnya, baik dari Alkitab yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah, wal aklu, maupun juga dari dalil-dalil akal. Ini penjelasan agar kita sadar, kita yakin bahwa yang mencukupi rizki kita itu adalah Allah, sehingga kita tidak menoleh kepada selain Allah, baik meminta maupun konsekuensi dari karunia rizki itu, bersyukur dan menunaikan hak-hak rizki, serta tunduk kepada Allah, beribadah. Karena pembahasan ini untuk menyadarkan hati kita, iman kita, bahwa yang berhak diibadahi itu, yang berhak disembah itu adalah yang mencipta dan memberi rizki. Maka yang tidak mencipta dan tidak memberi rizki sama sekali tidak mempunyai hak untuk diibadahi, disembah.
Amal kitabu, adapun dalil dari Alkitab, faqalallahu ta'ala, Allah mengatakan, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah itu adalah ar-razzaq. Ar-razzaq, pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh, tidak ada kelemahan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, kul, tanyakan Muhammad. Ini Allah memerintahkan beliau untuk bertanya kepada siapapun, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang siapapun, ditanya, man yarzukukum, siapa yang memberi rizki kalian, minas samawati wal ardi, dari langit dan bumi. Kulillah, mereka akan menjawab Allah. Jadi walaupun orang Nasrani, orang Kristen ditanya siapa yang memberi rizki kamu, mereka akan menjawab Allah. Allah. Orang Yahudi, siapapun di dunia, orang mukminnya, orang muslimnya, orang baiknya, orang buruknya, itu akan menjawab Allah. Makanya di bab pertama ini yang disebut tauhid rububiyah itu belum membedakan orang itu baik dan buruk. Karena orang Kristen juga menjawab seperti ini. Orang Yahudi juga jawabannya Allah. Dan itu benar. Maka kalau seseorang hanya meyakini bahwa Allah pencipta kita, itu belum dikatakan sebagai orang beriman, orang Islam, orang yang mentauhidkan Allah, itu belum. Kalau hanya keyakinan ini, karena keyakinan ini diyakini oleh semua orang. Seperti yang meyakini bahwa yang mencipta itu hanya Allah. Tidak ada manusia di dunia itu yang mengingkari adanya pencipta dari selain Allah. Di ayat ini juga, di tadi surat Saba ya, ayat 24. Di surat Yunus ayat 31, Allah mengulang lagi. Kul, katakan Muhammad, man yarzukukum, siapa yang memberi rizki kalian, minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi, amman yamlikus sam'a wal absara, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, waman yukhrijul hayya minal mayyiti, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengurus urusan itu, fasayaquluna, maka yang ditanya itu akan mengatakan Allah. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat, dan ini sebagai contoh atau bagian dari ayat-ayat itu. Beliau katakan wal ayatu fi hadza katsiratun, ayat dalam masalah ini banyak. Nah, jadi di masalah ini belum orang itu dibedakan muslim dan kafir. Orang kafir pun kalau ditanya, jawabannya ya seperti ini. Wa amma sunnatu, adapun sunnah, faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil di sunnah bahwa Allah yang memberi rizki kita, yang memberi rizki manusia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janin, tentang janin. Yub'asu ilaihi malakun, diutus kepada janin itu oleh Allah malaikat. Kalau malaikat itu jamak dari malakun. Malakun sendiri artinya utusan. Fayu'maru, maka malaikat yang diutus itu diperintah oleh Allah
Biarba'i kalimatin, mencatat 4 kata, 4 catatan. Bikutubi rizkihi, mencatat rizkinya. Jadi rizki kita itu sudah dicatat sebelum lahir. Masih umur 120 hari dari kandungan itu. Dalam kandungan umur 120 hari dicatat 4 ini. Maka kalau meninggal janin itu sebelum dicatatnya ini, itu belum disolati. Nah, karena belum hidup, setelah ini dicatat. Kalau setelah ini baru disolati kalau meninggal. Dicatat rizkinya, mulai dari janin, mulai dari sini setatnya, sampai kalau di sini setatnya, catatannya itu makan dari sari-sari orang tuanya, ikut ibunya. Nanti kalau keluar makan apa, itu sudah dicatat juga. Minum susu selama 2 tahun misalnya. Setelah besar, kayak Pak Jazuli, itu sudah rizkinya hari ini pisang goreng misalnya. Nah, itu sudah dicatat kapan? Itu masih ya 120 hari dari kandungan itu. Berapa 50 tahun yang lalu, 54 tahun yang lalu. Sudah dicatat bahwa malam ini Pak Jazuli itu makan apa? Pisang goreng sama minum kopi di rumahnya Pak Hardianto. Itu yakin. Cuma kalau manusia itu tidak tahu catatannya kecuali setelah terjadi, karena itu perkara gaib. Wa ajalihi, demikian juga ajalnya, umurnya berapa, sebabnya juga dicatat, tempatnya juga dicatat. Nah, ada yang sakit, ada yang macam-macam sebab-sebabnya. Kalau tahu misalnya catatannya meninggal di Dengkol, hari apa, hari Jumat misalnya, jam 7 pagi misalnya. Hari Jumat hari Kamis orangnya masih di Jakarta, itu dia akan pulang mendapati untuk menemui catatan itu, catatan takdirnya. Itu tidak akan luput dari catatan. Nah, ini dalil yang dibahas di sini tentang rizki ini. Ya, bahwa Allah yang memberi rizki kepada kita. Ini sudah dijamin. Ini modalnya iman, yakin. Karena ini kan akidah. Bahasanya masalah iman, masalah hati, kolbun. Wadahnya pada diri kita itu bukan akal tapi hati. Itu lebih luas dari sekedar akal. Nah, maka kata di antara perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, perkara yang sudah dijamin seperti ini bukan suatu yang harus banyak menguras pikiran, menguras tenaga, habis waktunya untuk ngurusi perkara yang sudah dijamin. Yang perlu difokuskan, dipusatkan daya itu adalah masalah akhiratnya. Bagaimana nasib akhiratnya? Ini kan sudah dijamin. Di dalam hadisnya Rasul mengatakan tidak akan mati seseorang sampai sempurna rizkinya. Kapan orang itu mati? Ketika catatan rizkinya memang sudah habis. Kenapa orang itu mati? Karena catatan rizkinya sudah habis. Demikian juga ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, perbuatannya. Wasakiin ke orang itu celaka, amsaidin, atau bahagia. Itu sudah dicatat semua. Nah,
Ada yang tanya di sini, ada hadis lain, kalau celaka dan bahagia sudah dicatat, ngapain kita beramal misalnya? Kita pasrahkan aja ke catatan malaikat di sini. Rasul mengatakan jangan. Kata Rasul, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing akan dimudahkan kemana dia ditakdirkan. Kalau orang yang syaki, orang celaka, itu gampang melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kesini, kepada takdirnya itu. Dan susah untuk melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Diajak taklim sulit, 1000 kesulitan, banyak alasan. Kenapa kok taklim yang disebut dulu? Karena taklim itu atau belajar ngaji itu pintunya, start orang itu untuk bisa menjadi baik. Karena pintu taklim itu merupakan abwab, pintu-pintu dari keselamatan. Karena amal itu merupakan buah daripada ilmu. Kata Rasul SAW, masing-masing kalian akan dimudahkan kemana ditakdirkan. Fa'amma ahlus sa'adah fayuyassiruhu ila amali ahlis sa'adah. Orang yang bahagia, orang yang selamat akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalannya orang ahli sa'adah. Gampang ngaji, gampang taklim, gampang sholat, gampang melakukan amal kebaikan, gampang. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah, karena itu merupakan tanda dan ciri-ciri orang yang ditakdirkan ini jadi ahli bahagia. Tapi kalau susah, ngaji susah, itu segera apa? Bertaubat. Harus diobati, itu bahaya. Karena itu merupakan apa? Tanda-tanda orang yang syaki. Tapi di sini yang dibahas masalah ini ya, Allah yang memberi rizki, Allah yang mencukupi rizki. Wa ammad dalilul akli, adapun dalil secara akal, ala annallaha razaqana, bahwa Allah yang memberi rizki kita, fali annana la na'isu, bahwa kita ini tidak bisa hidup illa ala ta'amin wa syarabin, kecuali dengan makan dan minum. Manusia ditakdirkan seperti itu, hewan, jin, oleh Allah ditakdirkan makan dan minum. Nah, beda dengan malaikat. Malaikat itu makan apa enggak? Enggak. Nah, kalau Allah makan apa minum? Oh, enggak. Kenapa? Nah, Allah itu, orang makan itu kurang, butuh. Allah butuh enggak? Enggak ada kebutuhan. Allah tidak butuh pada makhluknya. Karena Allah itu as-somad. Ya. Manusia makan, minum, kalau enggak makan lemes, mati. Nah, kalau malaikat tidak, jadi perutnya malaikat itu enggak ada lambung, sehingga enggak kena penyakit lambung, ya. Enggak ada malaikat kena penyakit lambung, atau kena penyakit apa? Jantung dan seterusnya. Nah, limpa dan seterusnya, stroke misalnya, enggak ada. Wa ta'amu wasyarabu, makanan dan minuman, khalaqahullahu azza wajal, yang menciptakan adalah Allah azza wajal. Jadi Allah menciptakan minuman dan makanan. Untuk apa sih Allah menciptakan itu? Nah, untuk manusia, karena manusia itu butuh itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, afara'aitum ma tahrusun. Nah, tidaklah kamu melihat apa yang kalian
tanam. Nah, antum tazra'una, apakah kamu yang menumbuhkan, kata Allah, am nahnuz zari'un, atau kami, kata Allah, yang menumbuhkan. Tentu kita semua yakin dan paham bahwa kita cuma bisa naruh saja biji jagung itu. Adapun selanjutnya kita pasrah kepada yang menumbuhkan. Lau nasya'u, kalau kami mau, la ja'alnahu, kami akan jadikan tanaman itu hutoman. Hutoman ini hancur. Fadaltum tafakkahun, sehingga kalian tidak mendapat apa-apa. Inna lamughramun, sesungguhnya kami lamughramun, terluput, bal nahnu mahrumun, bahkan kami terhindar. Atau lihat nanti di terjemahnya surat apa ini? Al-Waqi'ah. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, apa kalian melihat air yang kalian minum? Ini kalau di sekolahan disebut IPA ya, mempelajari tentang alam. Cuma di sini Allah mengajak melihat apa yang terdekat, yang selalu kalian berhubungan, yaitu makanan, minuman yang selalu kita butuh. Tapi maunya Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar melihat dengan mata telanjang, tapi dilihat juga dengan mata hati supaya sadar atas nikmat itu, kemudian bersyukur, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. A antum anzaltumuhu, apakah kamu yang menurunkan air itu minal muzni, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alna ujajan, kalau kami mau, kami jadikan air yang diturunkan itu ujajan asin. Walau la tashkurun, mengapa kalian tidak bisa bersyukur? Karena sedikit manusia itu yang mau bersyukur. Fa fi hadhil ayati, maka di ayat ini bayanun, ayat ini bayan penjelasan, inna rizkona, bahwa rizki kita, ta'aman wa syaraban, makanan dan minuman, min indillahi azza wajal, dari Allah azza wajal. Nah, selesai pembahasan tadi, warazaqona, Allah yang beri rizki kita. Jadi saya ulang, Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberi rizki kita. Lanjutnya ini, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita itu hamalan, begitu saja, sia-sia, cuma makan dan minum. Yang dipikir bagaimana makan dan minum. Itu bukan manusia, hewan yang demikian. Jadi pikiran hewan itu nafsunya saja. Maka kalau manusia pikirannya terbatas kepada makanan dan minuman, itu lebih jelek dari hewan. Karena hewan tidak punya akal, sementara manusia punya akal. Makanya di sini diingatkan, kalian dicipta oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, dicukupi rizkinya oleh Allah, tetapi harus kalian tahu bahwa kalian tidak dibiarkan begitu saja. Nah, tidak dibiarkan begitu saja, bal arsala ilaina rasulan, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Nah, di sini penjelasannya, hadza huwal waqi'u, inilah yang terjadi, yang kenyataannya seperti itu. Alladzi tadullu alaihil adillatus sam'iyah wal aqliyah,
yang telah ditunjukkan baik oleh dalil sam'i itu Al-Quran dan Sunnah, wal akliyah maupun dalil akal, bahwa manusia tidak dibiarkan begitu saja. Amma sam'iyah, adapun dalil sam'iyah, faminha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah, afa hasibtum, apa kalian mengira, annama khalaqnakum abasan, bahwa kamu dicipta begitu saja, sia-sia begitu saja. Nah, wa annakum ilaina la turja'un, kamu meyakini bahwa tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq, maha suci Allah. Nah, raja yang sebenarnya, la ilaha illa huwa, yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Di ayat lain Allah mengatakan, ayahsabul insanu, apakah manusia itu mengira, an yutraka, sudah dibiarkan begitu saja, alam yakunut fatan min maniyin yumna, bukankah dia dicipta dari nutfah, segumpal darah, dari mani yang ditumpahkan, summa kana alaqatan, kemudian menjadi darah yang menggantung, fa khalaqa fasawwa, kemudian di penciptaannya disempurnakan oleh Allah. Nah, fajala minhu zaujaini dzakara wal unsa, Allah jadikan manusia itu berpasangan laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah Allah itu mampu menghidupkan dari yang mati. Yang di ayat ini adalah ini, sudah, an yutraka, sudah, kamu dicipta begitu saja. Artinya jangan sembrono kalian. Semua nanti akan ada urusannya, ada tanggung jawabnya. Nah, ada masa pertanggungjawaban. Nah, ketika hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berpindah kaki seseorang sampai ditanya, di antaranya adalah masa mudanya digunakan untuk apa, ilmunya bagaimana, diamalkan atau tidak, rizkinya dari mana dan untuk apa. Wa amal aklu, adapun secara akal, fali anna wujuda hadhil basyariyah, bahwa wujudnya manusia ini, lituhya summa tatamatta'u kama tatamatta'ul an'am, karena wujudnya manusia ini untuk hidup, kemudian dia menikmati seperti hewan-hewan menikmati. Summa tamutu, kemudian mati. Ila ghairi ba'sin wala hisabin. Kalau manusia seperti hewan, makan, minum, kemudian mati, tanpa dibangkitkan lagi, tanpa dihisab, amrun la yaliku, maka itu sesuatu yang tidak pantas bihikmatillahi azza wajal, dengan hikmah Allah. Ya, kalau manusia hanya seperti itu, pikirannya makan, minum, hidupnya makan, minum, senang susah mengikuti berdasarkan makanan dan minum. Nah, tanpa dibalas nanti, tanpa dihisab, maka itu tidak pantas dengan hikmah Allah. Bal huwa abasun mahdun, bahkan itu yang disebut dengan abasun mahdun, percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, seperti hewan kan tidak ada hisabnya ya, hewan tidak ada hisabnya.
nggak akan ditanya lagi, nggak ada pertanggungjawaban. Nah, wala yumkin an yahlukallahu hadhil khaliqah. Maka tidak mungkin Allah menciptakan makhluk ini, wa yursalu ilaiha ar-rusul, kemudian diutus kepada makhluk ini, jin dan manusia, Allah mengutus para rasul, wa yabihu lana dima'al mu'aridin, Allah membolehkan bagi kita darahnya orang-orang yang menentang, al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi lirrusul, menyelisihi Rasul alaihi wassalatu wassalam, thumma takunun natijatu la syai'a. Terjadi perang, terjadi permusuhan antara Rasul dan musuhnya. Kemudian nanti tidak ada akhiran, tidak ada balasan. Maka itu tidak mungkin. Hadza mustahilun. Ini mustahil. Nah, ala hikmatillah, mustahil terhadap apa? Hikmah Allah, kebijaksanaan Allah. Nah, setiap kita ngaji ada tendensi ingin dapat pahala supaya mengerti jalan yang benar dan jalan yang salah, supaya kita selamat sampai kepada surga Allah, mendapati ridho Allah, mengetahui apa yang dicintai dan diridhoinya, supaya nanti tidak dimasukkan ke neraka Allah, karena yakin di sana ada surga dan neraka. Adapun hewan-hewan oleh Allah dijadikan apa? Tanah, nggak ada pertanggungjawaban. Itu secara akal. Nah, bahwa manusia ini tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul pada kita. Ini ya. Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul kepada kita. Penjelasannya, ai annallaha azza wa jalla arsala ilaina ma'syar hadhil ummah. Allah mengutus kepada kita, wahai umat ini, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan, seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaina ayati rabbina, rasul diutus untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita. Nah, wa yuzakkina, dan untuk membersihkan kita. Dari kata zakah itu bisa bermakna membersihkan, bisa bermakna mengembangkan. Nah, seperti zakat itu juga fungsinya untuk membersihkan dari dosa-dosa dan untuk mengembangkan rizkinya. Misalnya dapat pedagang besar, misalnya saudagar, maka pada rizkinya itu ada zakat, dikeluarkan zakatnya. Untuk apa? Membersihkan hartanya itu, karena di situ ada hak-hak zakat, ada hak-hak orang lain. Kalau itu tidak dikeluarkan, itu menjadi penghancur dari rizkinya yang lain. Tapi kalau itu dikeluarkan, maka Allah akan mengembangkan ini yang sisanya. Sehingga di sini rizki itu bisa bermakna pembersihan dan bermakna pengembangan. Wa yu'allimunal kitaba, Allah mengutus rasul untuk mengajari kita kitab. Maka kita mengerti makna Alkitab itu dari Rasul, wal hikmah, dan sunnah. Kama arsala ila man qablina, seperti juga Allah mengutus Rasul kepada orang-orang sebelum kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat kecuali tidak ada suatu umat yang kosong dari nadhir.
Nadhir artinya yang memberi peringatan. Nah, wala budan yursilallahu rusula, maka harus Allah itu mengutus rasul ilal khalqi, kepada makhluk, litakuma alaimul hujjah, supaya tegak pada makhluk itu hujjah. Hujjah itu bisa bermakna dalil atau alasan atau dasar. Nah, maka ketika nanti orang itu menghadap Allah, itu sudah tidak ada lagi alasan-alasan kenapa kamu tidak tahu, kenapa kamu enggak mengerti, bukankah sudah diutus para rasul. Nah, maka hujah-hujah itu sudah tegak dengan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Sudah memutus alasan-alasan, saya tidak belajar, saya tidak mengerti. Loh, kenapa enggak mengerti? Sudah selesai, sudah diutus para rasul. Nah, di surat Tabarok itu di awal-awal itu gimana? Au naqilu ma, au naqilu. Sebelumnya gimana itu? Sebentar ya, dilihat di surat Al-Waqi'ah ya. Oh ya, Tabarok ya. Di ayat 10, waqalu, orang-orang di neraka mengatakan, lau kunna nasma'u, kalau kami dulu mendengar apa? Kitab dari Rasul itu ya. Au naqilu, atau kami memahami, mempelajari Alkitab dulu di dunia. Fi ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Mereka mengakui dan sadar. Nah, waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu, diutusnya para rasul itu supaya manusia ini bisa beribadah kepada Allah, bisa menyembah Allah dengan apa yang Allah cintai dan diridhoi, Allah ridhoi. Karena Allah itu diibadahi dengan dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan warisan, bukan dengan taklid pada budaya dan tradisi, tapi dengan apa? Dalil. Sehingga yang ditanya oleh Allah nanti dalilnya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Bawa sini dalilmu kalau kamu benar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami memberi wahyu, ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelah Nuh, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Nah, diberi wahyu semua oleh Allah. Wa ataina Dawuda zabura, dan bahkan kami beri Dawud itu zabur. Nah, warusulan, dan rasul-rasul qad qasasnahum, kami ceritakan
alaika kepadamu Muhammad min qablu rasul-rasul sebelumnya wa rusulan dan banyak juga rasul-rasul lam naksushum alaika yang tidak kami ceritakan kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah berbicara kepada Musa. Wa rusulan dan Allah telah memberi wahyu kepada rasul-rasul mubasyirin, yang rasul itu memberi kabar gembira kepada orang yang taat dengan surga Allah, wa mundhirin dan memberi peringatan bahaya neraka bagi orang-orang yang durhaka. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya nanti ketika mereka dikumpulkan oleh Allah, supaya manusia ketika dikumpulkan oleh Allah mereka tidak punya hujjah, tidak punya apa? Alasan kenapa tidak tahu, kenapa tidak taat, kenapa tidak mengerti ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Jadi ini dalil jelas. Wa kanallahu azizan hakima. Sungguh Allah itu aziz. Aziz maha perkasa, hakiman dan maha bijaksana. Nah, wala yumkin maka tidak mungkin an na'budallah, kita bisa beribadah kepada Allah bima yarda, ibadah yang diridhoi oleh Allah, illa kecuali antariqir rusul, kecuali dengan tariqahnya rasul alaihi mussalatu wassalamu. Li'annahum karena para rasul itu humul ladzi bayyanu lana, karena para rasul itu yang telah menerangkan kepada kita ma yuhibbuhullah wa yarda, apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, bukan perasaan barangkali begini yang dicintai Allah, barangkali begini yang diridhoi oleh Allah. Bukan begitu agama, tapi ngikuti apa? Dalil. Wa ma yuqarribuna ilaihi, apa saja yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Fa bidzalika kana min hikmatillah, maka itu termasuk dari hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, an ursila ilal khalqi, Allah mengutus kepada makhluk apa? Rusulan, para rasul. Untuk apa? Mubasyirin, memberi kabar gembira bagi yang taat, wa mundhirin, memberi peringatan kepada orang yang durhaka. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya telah kami utus kepadamu seorang rasul, syahidan, untuk menjadi saksi, alaikum, atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa itu? Nabi Musa dan adiknya yaitu Harun. Fa'asa Fir'aunu, tapi Fir'aun asa itu bermaksiat ar-rasula kepada Nabi Musa. Fa'akhadnahu, maka kami siksa ahdan wabila, dengan siksa yang pedih. Kenapa disiksa? Karena maksiat itu tidak taat. Maka Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat heran, loh, masa ada orang enggan masuk surga? Waman ya'ba ya Rasul, ya Rasul, siapa orang yang enggan masuk surga? Maka Rasul menjawab, faman ata'ati dakhalal jannah, orang yang mentaati aku masuk surga, yang waman asani, yang maksiat kepadaku, faqad aba, dialah orang yang enggan, orang yang maksiat kepada Rasul. Jadi dari sini wajib bagi kita itu taat kepada Rasul,
tidak boleh apa? Maksiat. Apa saja. Nah, pokoknya semua syariat beliau itu kaitannya dengan keselamatan kita, urusannya surga neraka. Nah, kita selesaikan yang nomor 1 dulu. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati beliau, mentaati siapa ini? Rasul, dia masuk jannah. Nah, hadza haqqun, itu benar. Mustafadu min qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa atiullah war rasula. Apa artinya? Taatilah Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmah. Wasari'u, dan bersegeralah, ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan bersegeralah menuju apa? Surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan bagi orang yang bertakwa. Nah, surat Ali Imran. Wa min qaulihi, juga firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di surga. Kalau sudah masuk surga sudah aman sudah. Wadzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar, kebahagiaan yang besar. Wa min qaulihi ta'ala, juga firman-Nya, wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, takut kepada Allah, wa yattaqi, dia takwa kepada Allah, faulaika humul faizun, dialah orang yang beruntung, tidak apa? Merugi. Juga firman-Nya, wa man yuti'illaha war rasula, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Juga firman-Nya, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sungguh dia berbahagia, beruntung. Tadi ini fi'il madinya, ini masdarnya, ini isim fa'il. Maka dia akan bahagia dengan kebahagiaan yang besar. Tapi kalau maksiat, itu kecelakaan yang besar, kebinasaan yang besar. Seperti siapa tadi? Fir'aun. Wal ayatu fi dzalika katsiratun, ayat dalam masalah ini banyak. Nah, satu lagi kita selesaikan yang poin pertama dulu. Waman asahu dakhalan nar, tapi yang maksiat kepada Rasul masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah ayat ini tadi. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu ahdan wabila. Bahayanya orang yang maksiat kepada Rasul akan masuk neraka. Nah, sampai nomor 1 ini kita selesaikan nomor 1 ini, syarah ini. Insyaallah pertemuan berikutnya yang kedua, karena kan 3 hal ya, 3 perkara. Hadza aidon hakun, ini juga benar bahwa orang yang maksiat kepada Rasul ancamannya neraka.
Walaupun misalnya Rasul bilang makan itu baca bismillah, maka dia tidak taat kepada Rasul, maka dosa. Makan tidak baca bismillah hukumnya apa? Dosa, haram. Makan pakai tangan kiri, apa hukumnya? Haram. Karena diperintah oleh Rasul, maksiat kepada Rasul. Karena Rasul mengatakan, ya gulam, kul biyaminik, ya gulam sammillah, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini juga benar berdasarkan firman Allah, wa man ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan-batasan Allah. Karena Al-Quran itu menjelaskan batasan-batasan. Maka batasan-batasan itu harus berhenti, kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berhenti di apa? Batasan-batasan Allah. Jangan apa? Melampaui. Barang siapa melampaui batasan-batasan Allah akan dimasukkan ke naron, api, khalidan fiha, kekal di dalam api itu, walahu adzabun muhin. Dia mendapat azab yang menghinakan. Surat An-Nisa. Nah. Juga firman-Nya, waman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa qauluhu, juga firman-Nya, waman ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Berat ancamannya ya. Barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Surat Jin. Wa min qaulihi, juga dari firman-Nya berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil haditsil sabiq, dalam hadis yang sudah lalu, wa man asani dakhalan nar, yang maksiat kepadaku masuk neraka. Nah, sampai sini pembahasan 3 perkara yang wajib dipelajari oleh muslim. Dari 3 itu sudah kita bahas. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Tapi harus disadari bahwa manusia ini tidak dibiarkan begitu saja, akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari itu Allah dengan kebijaksanaannya telah mengutus Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk ditegakkan hujjah, sehingga tidak ada alasan lagi ketika menghadap Allah orang itu tidak mengerti. Apalagi usianya sudah 60 tahun, itu sudah enggak ada alasan tidak mengerti agama Allah. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah sampai sini pelajarannya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.